Pemirsa, kita kembali ke informasi berikutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelum jeda bahwa ada Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang melaporkan Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadlizon ke Bareskrim Polri terkait unggahan video plesetan lagu Potong Bebek Angsa yang dipost olehnya di akun Twitter pribadinya. PSI beralasan pelaporan dilakukan karena video yang diunggah Fadlizon ini berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dan alat negara, tentunya juga dalam konteks hal ini di masa kampanye Pileg dan juga Pilpres 2019. Sudah hadir dua orang narasumber di studio Metro Pagi Primetime pagi hari ini. Yang pertama ada juru bicara PSI Rian Ernest dan juga ada Firman Kurniawan, pakar komunikasi. Selamat pagi. Pagi. Rian, pagi. Pak Firman. Pagi. Saya ingin ke Rian terlebih dulu karena kemarin sudah datang ke Bareskrim, sudah diterima akhir ya laporannya karena kabarnya pagi sempat dicek dulu, konsultasikan dan akhirnya sudah resmi. Betul. Sudah dilaporkan. Betul. Apa alasannya? Ya simpel sih, kita nih dari generasi yang mungkin lebih muda ya daripada Bung Fadlizon gitu ya, lebih senang kalau kita ada perdebatan, ada argumen itu bicara ide, gagasan dan program. Kalau misalnya sekarang yang menjabat ada kekurangannya, kasih tahu di mana kekurangannya. Lalu kalau Anda bisa bilang kita bisa lebih baik, kita bisa lakukan A, B, C, D, itu menurut saya praktek demokrasi lebih sehat. Oke. Yang dilakukan oleh Bung Fadlizon ya hanya di air keruh aja, lemparkan bensin, lemparkan minyak tanah, nyala apinya. Provokatif, menyiarkan kabar yang tidak benar, tidak jelas, dan lebih parah lagi, ini menyasar kepada kandidat Capres-Cawapres Pak Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan alat negara di situ. Kenapa saya bilang alat negara? Kan ada liriknya dikatakan fitnah. Kan tidak disebut spesifik nama-namanya. Betul, selalu beliau akan berkilah, tapi kan saya tidak sebut spesifik. Siapa subjek objek? Beliau mengatakan demikian. Saya katakan demikian. Gini loh, janganlah Anda menghina cara kita berpikir. Jangan Anda menghina daya nalar kita. Kita mengerti kok siapa yang Anda maksud, tanpa Anda harus sebutkan persis siapa. Secara implisit tertuang di lirik yang ada gitu ya, betul, dibuat ya. Karena kita dalam berpikir bukan cuma mentah-mentah begitu aja kita telah, itu kita maknai dong. Menurut saya ini lebih bahaya. Ini bermain di alam bawah sadar pemilih. Kalau elit politik mengerti pesannya. Saya mengerti kok pesannya Bung Fadlizon. Saya mengerti narasi yang mau dia bangun. Masalahnya masyarakat kita di akar rumput begitu dengar PKI, alam bawah sadar ingat lagi trauma masa lalu. Jadi permasalahannya sebenarnya di kata atau diksi PKI itu ya, di lirik keberapa sebelum terakhir itu ya. Betul, kalau misalnya dikatakan pemerintahan sekarang, misalnya wah sekarang kok lamban, sekarang apa, itu oke. Itu ya, adalah kritis. Bisa melihat itu perspektif dari ajang kreativitas dalam konteks kampanye. Betul, kalau misalkan Bung Fadlizon sempat mengatakan di zaman SBY, seorang seniman yang saya hormati juga, misalnya Bang Butet, menirukan misalnya cara Pak SBY berbicara atau mungkin cara Soeharto berbicara, itu asik. Saya sih senang, saya nontonnya terhibur. Ada kritik-kritik yang konstruktif, kritik yang menyentil. Karena guyon khasnya Butet Kertarajasa ya. Itu menyentil. Itu kritik yang seru. Itu kita nikmatin, itulah demokrasi yang sehat. Tapi kalau ini tiba-tiba, wah FPI, HTI, mereka lah yang PKI. Siapa mereka? Bisa jadi kandidat Pak Jokowi, bisa juga nih mungkin alat-alat negara, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tata usaha negara nih terakhir, yang mungkin berurusan dengan HTI kemarin. Kalau sudah dibangun narasi seperti ini, kalau sudah ada ketidakpercayaan dari masyarakat yang dibangun elit politik, bahaya sekali kan, potensi keonaran dan potensi konflik di antara kita semua. Karena itu langsung ke Bareskrim ya, betul. Tidak ke Bawaslu juga ya. Bareskrim, kita fokus Bareskrim. Kita belum tentukan apakah Bawaslu atau enggak, tapi sekarang saya pikir lebih tepat kita ke Bareskrim karena ini bicara pidana. Bicara pidana ya, undang-undang ITE ya di situ masuk ya. Ada ITE, ada juga undang-undang tentang peraturan hukum pidana tahun 1946. Pasal 14, pasal 15. Baik. Kami juga masih menantikan sambungan telepon dari siapapun dari pihak yang bisa mewakili Fadlizon, masih kami coba terus untuk terhubung, tetapi Fadlizon sendiri juga sudah mengeluarkan pernyataan ya untuk berjanji akan melaporkan balik PSI, Rian Ernest dan kawan-kawan. Fadlizon merasa lagu Potong Bebek Angsa yang diplesetkan liriknya ini sebagai bentuk kreativitas. Ya, saya polisikan balik, sederhana aja. Kreativitas itu tidak bisa dijudge atau dihakimi seperti itu, apalagi ini masalah yang sederhana. Saya kira sama dengan ada rencana mau mempolisikan siapa yang impersonator yang meniru suara Pak Jokowi itu mahasiswa dari mana. Saya kira apa yang dia lakukan itu kreatif, ya, meniru-niru seperti itu biasa saja, parodi, apalagi di era demokrasi seperti sekarang.
di masa pemerintahan yang lalu saja di Pak SBY itu, Pak Butet dan banyak lagi seniman-seniman melakukan hal yang sama, bahkan lebih sadis, lebih tajam gitu ya, sadis dalam tanda petik lah gitu ya, lebih tajam tapi juga tidak apa-apa. Itulah demokrasi. Itu bagian dari sebuah cara mengkritik tapi juga tidak langsung melalui satu seni. Kan tidak sembarangan orang juga mempunyai kemampuan dan keahlian seperti itu. Bahkan impersonator itu ada yang meniru langsung gayanya Pak SBY, gayanya Pak JK waktu itu, gayanya Bu Mega, ada yang gayanya Pak Iya, oke. Benarkah ini ajang kreativitas begitu? Saya ingin coba mengulik lagi lebih dalam dari diksi-diksi yang tertuang di lirik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Firman sebagai pakar komunikasi ya Pak. Tapi usai jeda berikut ini kami akan lanjutkan kembali sesaat lagi pemirsa. Ya, saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, sudah dilihat ya Pak, sudah ditelaah bagaimana bait per bait dan secara konteks keseluruhan, bagaimana menurut Anda? Ya, di dalam komunikasi itu kan mengubah ide menjadi tanda. Dan sifat dari tanda itu kan transaksional antara pengirim dengan penerima tanda sebagai bentuk pesan. Nah, jadi sebagai sebuah tanda itu tidak ada makna yang tunggal terhadap sesuatu. Di dalam hal ini, ya dalam konteks kita masuk dalam masa kampanye, kemudian sebagai sender juga tokoh politik, memang itu bisa dimaknai tertentu. Tetapi juga sebagai penerima pesan yang dimaksud oleh pengirim tanda, boleh tidak sama menangkap apa yang dimaksud. Jadi di dalam hal ini, katakanlah ada yang bertanya apakah itu hinaan, fitnahan dan sebagainya. Itu sangat terserah kepada yang menerima pesan. Ya, jadi justru kalau kita membingkai atau membatasi pesan itu sebagai hinaan, dan kemudian ini di era sosial media kita viralkan, kita pengaruhi orang lain untuk kita telah dihina, kita telah difitnah, itu akan menjadi seperti itu. Jadi sebetulnya apa makna yang muncul itu tergantung pada persepsi orang, tafsiran ya. Transaksi antara pengirim dengan penerima pesan. Nah, jadi menurut kalau saya, yang terjadi sekarang ini bagaimana nih? Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau menurut saya kalau kita tidak ingin menjadikan itu sebagai sesuatu yang memanaskan situasi, ya sudah, biarkan saja, jangan ditanggapi. Justru dibiarkan saja? Ya, lagu Potong Bebek Angsa ini kan sebetulnya sudah lama didengungkan, tapi tidak menjadi besar. Tapi baru menjadi besar ketika Pak Fadlizon yang memposting di Twitternya, kemudian ada episode melaporkan. Nah, ini justru memperbesar makna bahwa ada sesuatu yang salah di situ. Iya, tapi permasalahannya di sini ada bait-bait tertentu yang kemudian ditafsirkan oleh penerima pesan ini sebagai bentuk fitnah. Kemudian dalam konteksnya sekarang adalah masa kampanye. Ada payung hukum yang mengatur soal itu, Pak. Permasalahannya kan di situ. Ya, itu tadi. Kalau kita bisa membelokkan dengan cara yang kreatif pula, itu kan tidak terpaku pada makna yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Bahwa ada yang gagal kemudian memfitnah HTI, ada yang menfitnah FPI dan PKI dan sebagainya. Justru kita tunjukkan dengan cara lain, itu kan bisa saja supaya polarisasi makna tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengirim pesan. Oke. Jadi harusnya dibalas saja dalam bentuk kreativitas lagi. Ya, tapi seperti itu. Kreativitas. Tapi menurut Anda tidak apakah kalau dibiarkan begitu ya? Kalau tadi kan dibiarkan, tentu polarisasi tidak ada yang bisa bertanggung jawab karena ini menyebar di sosial media tentunya. Kemudian sudah ada penyelenggara negara yang menerapkan aturan mainnya, begitu Pak. Betul. Artinya kalau dibiarkan, bukannya ini justru mungkin bisa semakin liar? Dibiarkan bukan berarti dianggap seperti tidak ada, tetapi caranya bukan menegaskan bahwa seperti yang dimaksud oleh pengirim pesan, begitu juga kita terima. Pengirim pesan menganggap atau jadi semacam komunikasi ya, klarifikasi, mungkin dijawab seperti Canya jawab seperti itu ya, apa maksudnya dan lain sebagainya. Itu lebih baik atau bagaimana? Itu akan lebih baik. Jadi buktikan bahwa kita memfitnah HTI. Kita tidak memfitnah. Buktikan kok. Begitu ya. Coba tanya ya. Saya ingin klarifikasi. Sebenarnya tanya ini maksudnya lirik-lirik bait yang ditampilkan dalam modifikasi lagu Potong Bebek Angsa ini sebenarnya bagaimana? Ada ketua Badan